Izin share screen ya Kak. Siap, Kak. Kak Topik, ya Kak Hasan belumnya. Ajar. Iya petugas hari ini teh Kak Topik jeung Kak Hasan. Nah, Kak Taufik udah ada Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran TKG PJOK di hari Sabtu tanggal 9 November 2024. Pada hari ini Kakak, kita akan masuk ke agenda rencana tindak lanjut RTL, yaitu salah satu tugas akhir Kakak di kegiatan program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Untuk sesi hari ini, tetap maya hari ini, akan berlangsung selama 1 JP atau sekitar 45 menit, Kakak. Oke, baik, Kakak. Bagaimana kabarnya, Kakak? Sehat semua? Ada yang sedang sakit ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Ya, oke. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Oke, Kak Hadi lagi di luar ya, Kak. Lagi mengantar istri. Semoga lancar segalanya, Kak Hadi. Lalu Kak Nenden sedang berada di kegiatan penataran ya, Kak. Semoga lancar juga ya, Kak. Dan semoga yang lain juga bisa mengikuti kegiatan ini. Dan semoga tidak ada yang terlewat ya, Kak. Apalagi bagian mengenai pembuatan RTL nanti. Oke. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus, belajar munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan, Kak. Fokuskan diri agar kita bisa menerima semua informasi yang akan saya sampaikan di hari ini. Oke, baik Kak, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita mulai dengan doa bersama-sama. Silakan siapa yang bertugas untuk memimpin doa hari ini, Kak Taufik. Betul ya? Ya, Kak Topik bisa Kak Topik mimpin? Siap Kak, mohon maaf kalau berisik Kak, lagi ngantar anak-anak turnamen futsal. Siap Kak, silakan Kak. Sok. Oke, sebelum kita memulai tatap maya hari ini, baiknya kita berdoa dalam hati, dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Taufik. Oke. Oke, mohon tunggu sebentar Kak. Baik Kak, untuk kesepakatan bersama seperti biasa tidak ada yang berubah. Itu yang menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ada tambahan Kak untuk disepakati barangkali? Udah sesuai Kak? Ada? Cukup Pak. Sudah ya? Oke. Boleh sambil minum Kak ya? Boleh minum? Juga sambil ngemil juga boleh Kak. Oke. Sip, Kak Sony. Oke. Tujuan dari sisi kita kali ini ada dua, Kak. Yang pertama adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 yang kemarin sudah kita lakukan. Yang kedua adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut yang akan masuk di sesi kedua ya, Kak. Agenda kita sesi ini, pembagiannya adalah satu, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Lalu yang kedua, refleksi awal yang akan kita lakukan setelah ini. Yang ketiga, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian dan lini masa, Kak. Yang berikutnya, dialog, diskusi, dan tanya jawab. Dan terakhir adalah penutup. Kita masuk ke pendahuluan, Kak. Oke. Persiapan belajar, Kak. Kita ubah sedikit, bukan persiapan belajar. Persiapan rencana tindak lanjut, Kak. Oke. Kira-kira persiapan rencana tindak lanjut Kakak.
berada di level berapa Kak? Boleh dituliskan di kolom chat Kak. Persiapan rencana tindak lanjut Kakak kira-kira berada di level berapa Kak? Kalau level 10 adalah paling maksimal ya Kak. Diganti Kak, bukan persiapan belajar melainkan kita rubah menjadi persiapan rencana tindak lanjut. Nah, pasti Kakak sudah ada baca tuh RTL atau bahkan sudah nanya-nanya ke teman yang sudah pernah mengalami pembuatan RTL ini. Oke, Kaflo 4. Kak Hadi tadi berapa ya? Oh, Kaflo 4, Kadiki Kak Hadi 4, Kak Diki 4, Kak Sony 5, Kak Aji 5, Kak Ganian 4. Oke. Wah, di bawah 5 nih. Di bawah KKM semua ya? Oke. Baik, Kak. Oke, minta bantuannya satu orang deh. Dari Kak Aji. Kak Aji memberikan angka 5. Kenapa Kak Aji? Tes, kedengeran Kak? Aman Kak, kedengeran. Jelas. Oke. Mungkin yang pertama, jujur belum sempat tanya-tanya ke teman rekan-rekan yang lain terkait RTL, kemudian belum sempat buat baca modulnya juga Kak. Jadi sebenarnya masih blank aja gitu. Gitu sih Kak, makanya di angka 5. Siap, terima kasih Kak Haji. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini dari angka 5, dari angka 4 bisa langsung naik ke angka 9-10 ya Kak. Amin. Siap. Baik. Kita lanjut Kak. Karena ini lumayan banyak Kakak sebetulnya. Penyampaian akan saya sampaikan lumayan banyak, sementara waktunya cuma 45 menit. Jadi izin untuk sedikit ngebut Kak, sedikit aja Kak ngebutnya. Oke, tujuan pembelajarannya Kak, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar ya Kak. Refleksi awal Kak, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Baik Kak sudah membuat proyeknya masing-masing ya Kak. Bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Kira-kira bagaimana Kak? Menurut Kakak jika pembelajaran ini kita lakukan bersama-sama dengan rekan sejawat di komunitas belajar? Ada yang mau raise hand Kak? Kak, itu izin sesama guru PJOK atau dengan guru kelas Kak? Digabung Kak, kalau kombel itu, kelompok belajar itu tidak mengenal mata pelajaran Kak. Karena judul kita adalah kelompok belajar sekolah Kak, bukan kelompok belajar PJOK. Nah, bukan KKG lagi Kak, ini mah kombel jadinya. Kombel sekolah ya. Ya, betul. Gimana Kak? Menurut Kakak nih, jika pembelajaran berbasis proyek, kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di komunitas belajar di sekolah. Oke, kemarin ada yang punya proyek SEM. Ya, gimana tuh kalau SEM dilakukan bersama-sama dengan rekan-rekan kita? Oh, tip Kak Sony, silakan Kak Sony. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk memberikan sedikit bayangan saja untuk bagaimana yang pertama, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat. Tentunya Kakak ini sangat bagus sekali, sangat berdampingan dengan kurikulum kita yang dimana kita harus lebih ditekankan dengan berkolaborasi, yaitu adalah kita memberikan contoh kepada siswa kita juga bagaimana kita berkolaborasi dalam mencapai satu tujuan, kemudian juga pekerjaan akan kita lebih mudah untuk bekerja, jadi tidak hanya satu tujuan saja, tapi kita akan banyak sekali masukan ketika kita melakukan sebuah proyek ini akan memudahkan bahkan menciptakan sesuatu hal yang baru. Jadi semakin banyak ide akan semakin banyak hasil yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu sih Kak bayangan saya. Terima kasih.
Baik Kak, terima kasih Kak Sony. Boleh tepuk tangan buat Kak Sony, Kak semua. Oke, sepakat ya Kak bahwa jika proyek ini kita lakukan bersama-sama, berkolaborasi dengan rekan-rekan kita, itu akan lebih mudah Kak, lebih ringan. Biasanya banyak sekali masukan-masukan yang nggak kepikiran sama kita, ternyata bisa kita lakukan dan itu akan menjadi lebih bagus gitu. Dan lebih ringan juga biasanya. Dan betul betul seperti yang Kak Sony sampaikan tadi, jadinya contoh ke peserta didik, guru-gurunya bisa kerjasama. Uh, Kayak gitu ya, jadi contoh buat anak-anak juga, jika melakukan sesuatu itu bisa bekerja sama, berkolaborasi, seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Sony, izin saya lanjutkan lagi ya Kak. Oke. Bagaimana kelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Kak? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran terdidik Kak? Oke. Siapa Kak? Barangkali ada yang mau bantu jawab? Siap. Silakan Kak Flo. Nah, kalau yang sudah saya alami ya Kak, jadi dampaknya sangat-sangat bisa dibilang cukup ada perubahan lah Kak kalau misalnya emang ada kolaborasi antara, apalagi kalau di SD kan guru kelas dengan guru bidang, bisa dibilang mereka emang lebih menguasai sebetulnya guru kelas. Kalau guru bidang itu dengan siswa tuh mungkin taruh aja hanya seminggu sekali gitu kan. Tapi dengan adanya kolaborasi antara guru siswa dengan guru bidang, itu dampaknya cukup bagus buat anak gitu kan, karena keseharian mereka dengan guru kelas, tapi dengan kita hanya seminggu sekali, apabila kolaborasi itu terus dijalin, anak-anak tuh jadi tidak terfokus hanya kepada guru kelas saja gitu kan. Apalagi di zaman sekarang kan, kalau misalnya banyak anak itu ya banyak yang ada kejadian atau apalah gitu kan. Jadi dari pun kita ada project gitu kan, emang seharusnya gitu kan semua terlibat. Jangan sampai ya taruh aja lah kalau misalnya kayak projectnya guru kelas, usahakan itu jangan hanya guru kelas saja gitu kan, tapi guru bidang pun emang harus dilibatkan, karena adanya kolaborasi itu bisa mempermudah kita untuk menjalankan proyek tersebut gitu Kak. Gitu aja sih Kak dari saya Kak. Ya, terima kasih Kak Flo. Dengan kita berkolaborasi itu akan lebih mudah untuk melakukan proyek-proyek yang akan dilakukan, baik itu proyeknya guru kelas ataupun guru PJOK ya Kak. Ya, jadi saling melengkapi ya Kak. Ya betul Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Flo. Saya izin lanjut lagi ya Kak. Nah, sekarang Kak, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL Kak? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke. Ada kakak yang mau bantu menjawab? Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership? Ini berhubungan dengan pembelajaran bermakna ya Kak? Ada kakak? Voice, choice, ownership. Oke. Ada? Barangkali ada yang mau mencoba menjawab bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership? Dalam pembelajaran bermakna, kakak, pembelajaran itu akan lebih bermakna, pembelajaran itu akan lebih efektif jika pembelajaran itu mengandung 3 yang ini Kak, voice, choice, dan ownership. Voice itu apa Kak? Suara ya Kak? Suara ya Kak. Voice itu suara, choice itu adalah pilihan, lalu ownership adalah rasa kepemilikan ya Kak. Bagaimana dari voice, bagaimana suara anak itu kita dengar ya Kak, anak mau seperti apa, anak inginnya belajar itu seperti apa, itu voice-nya itu suaranya kita dengar dan kita coba kabulkan seperti itu. Dan tentunya dengan modifikasi-modifikasi yang kita lakukan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita pilih. Choice-nya kan, jadi kita selalu memberikan pilihan. Seperti yang kemarin, seperti tadi malam saya sampaikan bahwa choice di sini
kita sudah memberikan pilihan-pilihan, namun pilihan-pilihan itu sudah sesuai gitu, sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh anak-anak semua. Jadi mau milih apapun, mau milih kemanapun, tujuannya tetap sama gitu. Seperti itu Kak. Ya, lalu ownership. Nah, setelah voice choice ini ada di pembelajaran kita, maka akan muncul ownership, rasa kepemilikan. Loh, kan kamu sendiri yang memilih pembelajaran seperti ini. Loh, kamu kan yang sudah memilih ini, maka kamu bertanggung jawab dengan pembelajaran yang sudah kamu pilih ini. Seperti itulah muncul ownership. Oke, izin saya lanjut ya Kak. Ya Pak. Ya, seperti kemarin itu SEM ya Kak, itu sangat mudah sekali Kak SEM. SEM pasti akan memunculkan voice choice dan ownership. Kamu mau jadi apa di pembelajaran ini? Aku mau jadi wartawan. Wartawan Pak Guru. Oke, itu adalah suara kamu, itu adalah pilihan kamu, maka kamu bertanggung jawab dengan tugas kamu sebagai wartawan. Nah, seperti itu Kak. Ya. Oke, sip. Lanjut. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu akan mencapai tujuannya yaitu untuk sebagai paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Lalu pembelajaran juga akan berkelanjutan dengan memunculkan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Keterampilan pedagogi guru ini bisa menggerakkan rekan-rekan kita Kak yang lain. Pasti kakak juga sudah merasakan kalau dari pembelajaran PKG ini kakak juga bisa menggerakkan rekan-rekan sejawat kakak di sekolah ya kakak. Oke, baik kakak, ini masuk ke inti kita di hari ini kak. 10, 15, 20 menit. Barusan saya menyampaikan lumayan 20 menit ya kakak. Oke, sudah siap kakak? Insya Allah siap Pak. Bentar kak, bentar. Ada iklan. Oke, mohon maaf kak. Barusan ada anak malah main di sini lagi. Oke. Siap. Penyampaian rencana tindak lanjut ya kakak. Oke, mohon diperhatikan. Ini sudah masuk semua nggak ya? Atau ada yang belum masuk ya? 1, 2, 3, 4. Masih ada yang belum Kak? 2 orang lagi ya kak? 3 malah. Kak Azhar ada Kak Azhar? Kak Hasan belum. Kak Septian. Kak Azhar, Kak Septian, dan Kak Hasan ya? Iya Kak, 3 lagi Kak. Oke. Boleh di Kak Flo, boleh di infokan di grup ya Kak? Siap Kak, siap. Oke, Kak Hasan, kalau Kak Azhar, Kak Taufik. Siap Kak. Terkait pertanyaan kakak, pertanyaan Kak Taufik tadi malam, apakah boleh satu project dengan teman dan bolehkah Ya. presentasinya barengan? Jawabannya boleh Kak. Oh boleh, siap Kak. Terima kasih. Oke, boleh. Alasannya karena ini adalah komunitas belajar, jadi kita bisa berkolaborasi dan memang Kombel itu kan harusnya berkolaborasi ya. Nah, seperti itu Kak. Jadi silakan berkolaborasi boleh. Ya, itu alasannya Kak. Kenapa? Siap Kak. Oke, makasih Kak. Yo, sama-sama Kak Taufik. Oke, baik Kak. Kita lanjut saja ya Kak. Jika nanti ada pertanyaan dari teman-teman kita ya, apalagi yang sudah hadir hari ini, mudah-mudahan bisa terbantu juga, bisa saling bantu menjawab ya Kak nanti di grup. Oke. Pengantar tugas Kak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah, Kak, agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL, agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik
dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah, Kak. Sebentar, Kak. Pengantar tugas, Kakak, sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah kakak. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi 1. Penilaiannya kakak, tujuan program. 2. Kelengkapan rencana dan struktur program. 3. Keterlibatan komunitas. 4. Rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi, ini ada 4 kakak yang harus dikumpulkan nantinya. Yang pertama adalah bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Oke, dalam kurung bukan yang sudah berjalan ya kakak. Ini kemarin ada yang bertanya, saya lupa, kemarin siapa yang bertanya ya? Programnya sudah berjalan. Nah ini bukan yang sudah berjalan ya kakak, tapi yang mau dilakukan. Sekali lagi, bukan yang sudah berjalan. Yang kedua yang perlu dikumpulkan, kedua adalah note to land atau catatan diskusi kelompok belajar terkait rencana tindak lanjut PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tadi bahan tayangnya atau PowerPoint-nya atau Canva-nya, lalu yang kedua adalah note to land diskusi kelompok belajarnya. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Dokumen lain yang relevan seperti daftar hadir kombel, kakak. Itu bisa dimasukkan ke dalam dokumen lain yang relevan. Jadi tadi ada bahan tayang, note to land, video, dan foto. Lalu yang terakhir adalah bisa daftar hadir pertemuan tersebut, kakak. Dari 2 slide ini sudah dapat dipahami, kakak? Kak, izin Kak, kalau itu dokumentasi kegiatan itu harus ada dua-duanya Kak, video dengan foto atau boleh salah satu Kak? Diusahakan kedua-duanya, Kak. Oh siap. Siap Pak. Ya. Untuk video bisa digabungkan di YouTube kan. Nanti link YouTube-nya masukkan ke PDF, Kak. Oh gitu, siap. Siap Kak, siap. Ya. Oke, Terima kasih Kak. siap. Silakan Kak Sony. Kak, untuk kegiatan ini ya, misalkan ini kan kita membuat lagi kelompok belajar baru lagi dengan anggota yang di PKG ini, misalkan kita mau melaksanakan SEM. Nah, saya itu dibantu dengan kelompok belajar PKG di kelompok ini, boleh itu Kak? Maksudnya gimana Kak? Jadi sekolah saya baru PKG. Ya, di sekolah saya kan misalkan saya akan melaksanakan SEM. Nah, saya itu berkolaborasi dengan teman saya yang di PKG ini semua peserta. Nah, itu membantu saya tuh untuk melaksanakan SEM gitu. Bisa nggak Kak untuk seperti itu? Boleh Kak, itu pertanyaannya sama boleh, kayak Kak Taufik buat ya, yang kemarin ya? Oh, sama berarti ya? Oke. Ya. Boleh Kak, tapi ini jadi tidak satu sekolah juga tidak masalah berarti ya Kak ya? Oh, satu sekolah Kak, harus satu sekolah Kak. Oh, harus maksudnya karena ini kolaborasinya. kombelnya satu sekolah, kombel sekolah kan. Oh, satu sekolah. Siap. Bukan kombel kecamatan, bukan kombel siap. juga bukan. Jadi ini kombel siap, sekolah Kak. Kita judul. Siap. Terima kasih Kak berarti Kak ya. Mas-mas. Lalu tadi punten Kak Sony tadi sempat dengar membuat kombel yang baru. Maksudnya gimana ya Kak Sony? Iya, jadi membuat kombel baru itu jadi pematerinya tuh dari luar gitu kan, dari anggota peserta di sini, baru menerapkan misalkan proyek tentang SEM ke sekolah itu, ke guru-guru gitu. Jadi guru-guru di SMA 13 Bandung tuh diberi
diberi materi lah sama peserta PKG di sini gitu untuk penerapan SEM gitu. Bisa nggak Kak untuk seperti itu? Misalkan jangan SEM deh, misalkan metode pengajaran, metode mengajar misalkan dari olahraga tuh misalkan kayak peer teaching itu kan bisa diberikan kepada peserta pada guru-guru gitu ya, guru-guru di SMA 13 Bandung gitu misalkan memberi RTL-nya apa Kak Sony? Ya. RTL-nya apa? Kombelnya metode mengajar biasanya kan saya itu ada bayangannya metode mengajar tentang peer teaching. Jadi kan tidak semua guru itu kan belum tahu apalagi di SMA 13 Bandung itu perlu digarisbawahi tidak semua pembelajaran itu menggunakan peer teaching, masih banyak yang menggunakan metodenya adalah ceramah atau komando gitu. Jadi belum terpusat di peserta didik gitu Kak. Jadi ingin memberitahukan bahwa ada metode pembelajaran yang bisa mengacu pada peserta didik gitu. Itu sih. Jadi dari peserta PKG ini rekan-rekan kita semua itu nanti menerapkan gitu. Kayak kita kemarin waktu di SMP itu, nah jadi memberitahu nih ada beberapa gaya mengajar tuh seperti ini gitu. Nah itu kan bisa untuk meningkatkan kompetensi guru untuk meningkatkan pembelajaran siswa gitu. Maksudnya ke sana sih Kak. Oke. Siap. Gini Kak, untuk RTL ini masih berhubungan dengan PJBL yang kemarin Kak. Oh, oke siap. Jadi program ini kita lanjutkan Kak. Jadi yang PJBL kemarin kita lanjutkan, nanti Kakak silakan dipresentasikan di depan guru-guru yang lain, di depan komunitas belajar Kakak di sekolah. Oh, nah, gitu. Nanti di situ kan ada diskusinya kan, kira-kira program kemarin itu kalau nggak salah Kak Sony SEM ya Kak? SEM-nya. Nah, Kakak sampaikanlah program SEM yang Kakak ini di depan guru-guru Kakak di sana, di guru-guru di SMA 13. Nanti notulennya Kakak tulis, lalu masukan-masukannya dari guru-guru lain seperti apa, lalu kalau mau langsung pembagian tugas silakan dituliskan juga di situ. Berarti iya Kak, kayak gitu berhubungan dengan PJBL Kak, dengan PJBL kemarin. Gitu ya. Berarti dengan rekan sesama peserta PKG misalkan Kak Plopi bantuin nih, saya takutnya saya nanti ketika praktek menyampaikan sosialisasi tentang SEM, takutnya saya ada yang salah, boleh Kak untuk kolaborasi dengan seperti itu gitu. Nah, kolaborasinya diusahakan satu sekolah dulu Kak. Satu sekolah dulu ya berarti ya. Oke, siap. Sekolah dulu, oke. Oke gitu. Kak, terima kasih Kak, siap. Siap, sama-sama Kak. Oke, kita lanjut ya Kak. Oh, ada Kak Haji, silakan Kak Haji. Izin Kak, kalau saya nggak salah dengar, ini tuh kokurikuler bisa, berarti di luar pembelajaran gitu? Berarti kokurikuler Kak, boleh juga untuk intrakurikuler Kak. Oh, boleh kokurikuler, boleh intrakurikuler. Intrakurikuler dan juga boleh ekstrakurikuler juga boleh. Oke, baru jadi kan ini baru tahap ini kan yang digarisbawahi perencanaan atau ketika kita berinteraksi dengan kombel di sekolah tersebut gitu ya. Jadi kan contoh pelaksana itu kan nantinya semester 2. Nah, rencana diskusi ya perencanaan buat membuat program tersebut seperti apa, lebih ke situ ya. Jadi kan pelaksanaannya di semester 2 gitu ya. Boleh, ya betul. Nah, kayak yang saya kemarin Kak, yang saya diskusi sama Kak Aziz, kan yang saya itu kokurikuler membuat pembiasaan pagi. Itu bisa dipakai? Bisa Kak. Jadi nanti saya buat program program 1 semester aja dulu ya. Jadi kegiatannya itu mau ngapain aja setiap minggunya gitu, setiap pertemuannya mau ngapain aja gitu ya, bisa ya? Ya, bisa Kak, pasti bisa Kak kalau itu. Siap. Hatur nuhun Kak Aziz. Ya, sama-sama Kak. Nanti itu kan ditayangkan juga, dibuat bahan tayangnya, lalu dipresentasikan di depan kombelnya, lalu Kakak tulis notulen, catatan dan lain sebagainya, lalu didokumentasikan. Setelah proses kegiatan dengan kombel tadi didokumentasikan di video, foto kegiatan dan lain sebagainya. Sip. Silakan Kak Hadi. Oke, terima kasih Kak Ajis. Untuk mengenai dokumentasi, tadi kan harus ada video dan foto. Nah, itu untuk videonya
ada durasinya sama kemarin atau tidak, Kak? Nah, terus Tidak ada, Kak. misalkan untuk videonya kan diupload ke YouTube. Nah, untuk misalkan videonya itu bisa digabung dengan fotonya, foto itu digabung dimasukin ke video di kayak berbentuk slide gitu, kemudian diupload ke YouTube juga bisa atau harus satu-satu terpisah, Kak? Itu aja mungkin, Kak. Oke. Nanti akan siap. Terima kasih Kak Hadi. Nanti akan ada dua Kak. Jadi bahan tayang, satu bahan tayang itu masuk sendiri Kak. Di bahan tayang masuk sendiri. Nanti setelah slide ini akan ada slide ada aturan untuk bahan tayang Kak. Nah, setelah bahan tayang, kakak buat lagi file bahan bukti dukung Kak. Yang kedua, yang tadi bahan tayang, yang kedua adalah bukti dukung. Nah, bukti dukung ini di dalamnya ada notulen, ada dokumentasi berbentuk foto, dan ada link video Kak. Link videonya. Jadi video YouTube-nya linknya saja yang dimasukkan ke file ini. Jadi buat PDF Kak. Oke, kebayang Kak? Iya, siap. Kebayang, berarti linknya di copy ke Word, kemudian di PDF-kan gitu ya, Kak ya? Nah, betul Kak. Nah, betul seperti itu. Nanti di situ ada link video, ada foto-foto, ada notulen, ada daftar hadir mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam satu foto bukti dukung Kak. Oke. Siap. Oke, Kak Haji, silakan Kak Haji. Izin satu lagi Kak, kelewat. Jadi kan kalau di saya semuanya ikut PKK di gelombang 1 nih Kak. Nah, semuanya berjumlah berenam. Nah, nanti berarti videonya itu full semua ada atau nanti videonya saya aja yang ditampilkan gitu Kak? Oke. Atau diedit, potong bagian saya pas presentasi kan nanti contohnya kita kan presentasi gantian karena kan semuanya butuh buat upload video. Ya. Nah, video full atau nanti diedit pas bagian saya aja gitu? Oke, siap Kak Haji. Programnya sama Kak? Kalau kemarin kita diskusi sih sama sih Kak, yang buat semester 2 itu. Oke, kalau sama nggak usah diedit dipotong-potong Kak. Silakan nanti jadi, Kakak berbagi peran saja, mana yang mau menjelaskan ini, mana yang menjelaskan ini, mana yang menjelaskan ini. Seperti itu Kak. Siap. Oke, jadi nanti saat ada pertemuan kombel, itu kan berarti ada presentasi kan? Iya. Presentasi program kan. Nah, presentasi itu nanti bagi-bagi Kak. Slide 1 sama siapa, slide 2 sama, atau bebas lah, terserah Kakak mau pembagiannya. Pokoknya apa. Ya, semuanya terlibat aja di situ ya. Betul, semua terlibat aja. Ya, gitu. Siap. Oke. Siap. Cukup Kak? Kita lanjut? Oke, lanjut ya Kak? Bungkus Kak. Lanjut Kak, lanjut. Kak Sony. Oke. Kak Haji banyak banget Kak Haji, 6 orang. Hebat. Oke. Ya, lanjut. Rencana tindak lanjut Kak. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Bukan Ratnakar. Modanya ini adalah moda penugasan mandiri Kak. Walaupun ternyata ada yang satu sekolah sama, nggak apa-apa Kak, lanjut aja. Rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya Kak. Seperti judulnya, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar sekolah. Nah, gitu. Tujuan pembelajaran khususnya adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Oke, sekarang kita akan masuk ke slide-nya Kak. Nah, ini Kak, tadi seperti yang saya sampaikan, slide atau bahan tayang ada aturannya. Yang pertama adalah bentuk rencana tindak lanjut RTL-nya. Bahan tayangnya rancangan program berbasis proyek ini melalui komunitas belajar maksimal 9 slide Kak. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Maksimal 9 slide. Komponen programnya dari 9 slide ini ada 8. Satu, judul program atau kegiatan. Slide pertama judul. Slide kedua, latar belakang. Slide ketiga, tujuan program. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Slide keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Dan 7, rencana evaluasi. 8, kemungkinan tantangan Kak.
Oke. Keterangan. RTL yang ibu bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah masing-masing untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Oke, tadi dikembangkan Kak dengan masukan-masukan dari guru-guru yang lain, dari guru bahasa Indonesia, dari guru kelas, dari guru PAI barangkali gitu kan. Membantulah gitu. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, diskusi bersama kelompok belajar, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Jadi silakan kalau walaupun PKG-nya sudah selesai, silakan dilanjutkan RTL-nya Kak. Oke, menjadi salah satu program kombelnya masing-masing seperti itu. Baik Kak, ada pertanyaan atau lanjut Kak? Lanjut, Kak. Oh, Kak Haji masih. Siap. Silakan Kak Haji. Aduh, punten Kak, jadi banyak nanya. Gak apa-apa Kak, yang penting jelas Kak. Jelas. Ini kan di komponen program ada rencana evaluasi Kak. Sedangkan kan kita mau menjalankan proyeknya itu semester 2. Nah, isinya apa Kak kalau kayak gitu? Ini rencana Kak. Evaluasi mau seperti apa? Mau kapan evaluasi dilakukan? Oh, oke. Ya, Siap. bentuk. Ini jadi baru rencana nih, rencana evaluasi. Siap. Atau yang mau dievaluasikan apa saja gitu. Siap. Siap, Kak. Siap Kak. Lanjut ya Kak. Lanjut. Ya, nah ini Kak, tadi pertanyaan Kak Haji, nanti mudah-mudahan bisa terjawab juga. Ya, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Komponen pertama adalah judul program kegiatan. Nah, penjelasannya, judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kalau judul udah jelas ya Kak, judul kegiatan. Nah, judulnya seperti apa? Kalau kemarin saya lihat programnya punya siapa ya? Dipakai akronim, ya silakan gunakan akronim tersebut. Oke, latar belakang. Yang kedua, slide kedua adalah latar belakang. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat memilih kembali modul 2.3. Apakah 2.3 Kak? Masih ingat 2.3? Pembelajaran gerak. Pembelajaran gerak, konsep gerak. Konsep gerak. Ya, 2.4 apa Kak? Kebugaran. Iya, betul. 2.4 kebugaran dan 2.5 pasti ingat ini, Mas. Sam. Oke, nah silakan pilih itu. Proyeknya mau yang mana? Oke, latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang Kak menjelaskan bagaimana suara, pilihan dan kepemilikan. Yang tadi Kak, silakan dijelaskan. Voice, choice dan ownership murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Nah, bagaimana nih menjelaskan suara, pilihan dan kepemilikan ini? Jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Ada aset juga Kak. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, pencapaian murid, aset, dan seterusnya. Dan sebagainya. Oke. Komponen tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kenapa kakak memilih program ini? Kenapa kakak memilih proyek ini? Ini jadi tujuan Kak. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan.
Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dan tujuan besar program untuk setiap capaian. Berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya, langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik. Mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan pendidik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Masih ada Kak? Muncul lagi voice, choice, dan ownership. Oke. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan, hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Ini ngomongin SEM ya Kak. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakannya. Ini struktur program Kak. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler ya Kak. Jadi nggak hanya kokurikuler, sorry. Jelaskan skala program, merinci ukuran dan detail target populasi kelas, usia, kalau ada, kalau berbeda barangkali. Oke. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar. Ini contoh struktur dan rekan sejawatnya, ini contoh nama proyeknya adalah Yuk Gerak. Ini contoh ya Kak. Yuk Gerak. Joni itu adalah guru mata pelajaran, berdiskusi bersama, mengembangkan materi aktivitas konsep usaha. Lalu ada guru PAI, guru mata bahasa Indonesia. Jadi ini memberikan perannya masing-masing. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang 7 aset Kakak boleh dimasukkan juga ke sini. Fokuskan pada bagaimana Kakak akan menggunakan pernyataan dan kapasitas yang dimiliki kelas. Jelaskan kapasitas sumber daya. Ini ya Kak, fokus pada bagian asal base thinking. Loh, sama yang nomor 6. Oh, ternyata sama deh. Nomor 7 ya Kak, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja, IWAPA akan mengumpulkan informasi, dan lain sebagainya. Oke, bisa mengeluarkan, yang tadi Kak, dari Kak Aji, pertanyaan Kak Aji ya Kak, itu bisa berbentuk wawancara, survei, refleksi murid, dan lain sebagainya. Mau yang mana Kak, untuk rencana evaluasinya. Jadi ini sudah kita rencanakan ya. Lalu kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi itu. Kakak dapat menggunakan pemahaman keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan. Oke. Baik Kakak, ada pertanyaan untuk slide-slide-nya? Ini akan saya share juga di grup WA ya Kak. Oke, biar lebih jelas, biar Kakak bisa baca ulang dengan perlahan. Kalau tadi kan saya lumayan agak cepat ya Kak. Oke. Aspek penilaian Kakak, ini akan dilihat, ini akan dinilai tujuan program, lalu ada kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, lalu rencana evaluasi program. Oke. Ada 4 nanti. Ini lini masanya Kakak, lini masa rencana tindak lanjutnya. Sekarang kita sedang berada di sini. Penyusunan rencana tindak lanjut. Lalu nanti menyusun dan unggah di LMS, RTL. Ini rentang 6 hari Kakak. Jadi 1 minggu Kakak punya waktu 1 minggu untuk membuat bahan tayang, lalu menyampaikan di kombelnya masing-masing. Lalu ada penilaian RTL, lalu umpan balik RTL. Sip. Oke, Kakak, kita sudah selesai. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan Kakak? Ajis, Siap, gimana Kak Diki?
kemarin teh sempet ngobrol sama koordinator Kombel di sekolah. Nah, memang kemarin baru pertama kali tuh Kombel di sekolah mengadakan Zoom Meet mengenai satu materi lah gitu ya. Nah, tapi tidak tatap muka melalui Zoom Meet. Nah, apakah kita harus tatap muka langsung atau bisa dengan Zoom Meet? Oke. Oke Kak, boleh Kak. Seingat saya Oh, boleh boleh. Kak. Boleh pakai Zoom Meet juga. Oke, Oke, kayak gitu. Nanti siap. ada Zoom Meet, Siap, nanti berarti iya, siap. rekamannya, nanti kan gampang ya, rekamannya aja yang dimasukkan, lalu nanti notulanya berarti ya kan ada Iya. notula. Kalau daftar hadir mungkin nggak akan ada ya, atau bisa aja ada sih ya. Kalau daftar hadir mungkin yang hadir pada Zoom Meet ya? Ya, bisa pakai Google Form barangkali Oh, biar iya. melengkapi aja Kak. Biar Oke, siap. melengkapi adanya daftar hadir aja. Ya, Oke. gitu. Siap. Makasih Kak Jis. Ya. Silakan Kak Hadi. Oke Kak Ajis, untuk yang pertanyaan yang project saya ya, karena kan saya projectnya intrakurikuler, ya kan masuk dalam pembelajaran nih. Saya hanya melibatkan satu rombel saja, tapi ada beberapa ada A sampai D, satu jenjang, maksud saya satu jenjang tapi ada beberapa rombel, hanya kelas 6 saja. Nah, untuk di kombelnya itu nanti apakah hanya dengan guru kelas 6 saja ataukah dengan semua guru juga harus dilibatkan gitu. Itu aja Kak Ajis. Oke, siap. Terima kasih Kak Hadi. Walaupun hanya dilakukan di satu rombel, ini kita didiskusikan di Kombel Belajar Kak. Kombel Belajar Sekolah, kelompok belajar sekolah Kak. Jadi silakan guru-guru yang lain juga yang terlibat sebagai anggota Kombel itu dilibatkan dalam diskusi itu Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Ajis. Ya, siap sama-sama Kak. Jadi walaupun hanya satu, ini hanya kelas 6 aja, programnya kelas 6 gitu. Tapi yang menjadi anggota komunitas kan tidak hanya kelas 6, tapi semuanya gitu. Jadi tetap dilibatkan dalam proses diskusi atau penyampaian RTL ini. Oke. Ya, pada lagi Kak. Oke, terima kasih Kak Ajis. Ya, sama-sama Kak Hadi. Kak Jis, pihak luar pun nggak apa-apa ya diajak diskusi gitu. Contoh keluar. komite misalkan. Oh, boleh Kak. Kalau komite. Jadi kan di luar kombel di sekolah gitu. Ya, karena programnya kan ini kokurikuler ya, Kak Haji ya? Iya, kokurikuler. Ya, boleh Kak, boleh dilibatkan Kak. Jadi nanti boleh. Malah lebih bagus kayaknya. Siap. Karena kan bagian dari sekolah juga ya. Itu aset. Ya, aset. Itu kan memaksimalkan aset ya Kak. Ya. Oke, ada lagi Kak? Oke, silakan Kak Flo. Ini Kak, mungkin sama pertanyaannya sama Kak Haji, cuman misalnya nih orang tua tuh mau mengajak sponsor untuk kegiatan tersebut gitu kan. Nah berarti kan itu kan bisa dibilang benar-benar orang luar nih, tidak ada hubungannya kita dengan sekolah. Apakah boleh atau tidak Kak untuk sponsor? Sponsor ya Kak? Sponsor. Misalnya dari produk lah, misal dari produk minuman atau makanan anak. Kemitraan. Kan, ya kemitraan gitu, boleh nggak Kak? Kemitraan, maksudnya ya? kan aset kemitraan ya, iya. Ya, boleh Kak. Boleh. Boleh Oke, Kak. siap. Udah masuk ke situ ya berarti ya, nanti di ini apa namanya? Iya. Presentasinya udah ada orang-orang itu. Ya Kak, gitu Kak. Ya, boleh Kak, silakan Kak. Malah lebih lengkap ya jadi. Siap. Ya, terima kasih Kak. Siap. Oke Kak. Ada lagi Kak? Bungkus? Pincuk. Oke, kalau gitu sip. Baik Kak, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi saja slide-nya.
Oke, pada sesi kita hari ini, di akhir sesi kita ini, tadi kita sudah merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut ya Kak. Oke, ya penutup, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, Cakep. tapi waktu habislah sudah. Oke. Cakep. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Siap, Kak, Kak. sebenarnya masih ada. Kak Ajis. Apa Kak? Kak Ajis, boleh nggak buat gambaran gitu RTL yang Kak Ajis gitu? Buat gambaran kita. RTL saya masih yang biasa Kak. Dulu saya bikin RTL project membuat ini Kak, senam Kak. Senam. Boleh Nah, di-share kayak di gitu grup Kak. gitu, biar Visual ini buat grup, gambaran Kak. kita gitu. Aduh, saya malu. Nggak apa-apa Kak, apalagi kita mah ngeblank pisan Kak. Tapi saya cek ya Kak. Oke, kemarin sempat ada kendala di laptop saya, hard disk saya agak bermasalah kemarin tuh. Tapi mudah-mudahan masih ada ya Kak backupnya. Siap. Oke. Siap. Ya antas Ya. atur nuhun Gimana Kak. Kak Hadi? Ini bisa ada deh. Gimana Kak Hadi? Kak Ajis, mohon maaf tadi kurang jelas soal untuk bukti dukungnya itu, selain foto dan video itu ada absensi dan apa lagi ya Kak Ajis ya? Nanti bisa bisa di-share aja gitu di grup WA? Notula, iya mau Kak. Nanti saya share ini Kak. Nanti saya share slide yang tadi Kak. Oke, siap Kak Ajis, terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Cukup Kak? Cukup Pak. Oke, kalau cukup Kak, ini adalah slide saya terakhir tadi. Kita akan, kalau tidak salah, due date untuk LTL ini di tanggal 11. 16 Oh, 11. 16 Kak. 16 ya Kak? 16, 16 ya, 18, Kak? 16 ya? Jadi cuma seminggu kalau nggak salah waktunya Kak. Ya betul, 16. Jadi kakak waktunya hanya 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu ini silakan kakak membuat PowerPoint-nya, PPT-nya yang 9 slide tadi. Maksimal ya Kak. Kalau 8 juga nggak apa-apa. Lalu dipresentasikan di depan kombel. Silakan dikomunikasikan dengan kombelnya kira-kira hari apa bisa dipresentasikan. Seperti itu. Oke Kak. Cukup ya Kak? Cukup kayaknya Kak, meskipun masih bengong. Cukup. Masih bengong. Bungkus Kak. Oke Kak, jangan dibuat sulit, jangan dibuat sulit ya Kak. Cari yang mudah-mudah saja, apalagi untuk kakak yang punya rekan di sekolahnya itu akan lebih gampang. Jadi silakan berkolaborasi aja dengan teman-teman di sekolahnya itu Kak. Ya. Oke. Sudah barangkali ya kalau gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak baca doa dulu. Doa. Bikin doa dulu Kak. Lupa deh. Penutup. Siapa penutup? Penutup berarti kalau tadi dengan ke topik Kak Hasan penutup. Kak Hasan, aja Kak Hasan. Ya, Pak Ya. Oke, siap Kak Hasan. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Tadi sudah disampaikan untuk RTL rencana tindak lanjut. Semoga rencana tindak lanjutnya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tercapai tujuannya. Dan intinya berkah semuanya. Langsung sama doanya ini tidak. Langsung saja doa Kak. Doa akhir majelis langsung. Popcorn nak.
Siap, digoreng lah. Ya, berdoa disesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Atur nuhun kakak-kakak sadayana. Baik, terima kasih Kak Hasan dan Kak semua. Izin untuk stop record dulu ya Kak.